Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita pada hari ini masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para kerabat, para tabi'ut tabi'in ila yaumil qiyamah ajma'in, amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Shadaqan nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah, kita telah sampai di bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, artinya diwajibkan kepada kalian itu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada kita sehingga kita diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan ya ayyuhalladzina aman. Ini adalah satu nikmat daripada Allah. Ini adalah satu karunia daripada Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah karangan Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengutip di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanata bi asyri amsalha ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Qala Allah ta'ala illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wa la khalafu famis shaimi atyabu indallah min rihin misk. Rawahul Muslim. Yang artinya siapa yang beramal kebaikan, yaitu manusia, dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Jadi amal-amal manusia itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala limpatkan atau banyakkan amal itu tadi, pahala, ganjaran pahala tadi, dari yang sedikit sampai yang banyak, yaitu 700 kali. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala limpatkan itu pahala. Masya Allah. Ini salah satu keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak terdapat dalam umat-umat Nabi terdahulu. Semua amal itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan lipat ganda, kecuali puasa. Puasa di bulan Ramadan dan puasa-puasa sunnah yang lainnya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan khusus, di luar daripada ganjaran yang sedikit, yang banyak tadi, yang berlipat-lipat ganda, sampai yang amal itu
berlipat dengan 700 kali daripada pahala tersebut, kecuali puasa. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan menentukan pahalanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menentukan pahala tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu dan yang akan memberi berapa ganjaran untuk seorang muslim, muslimat, mukminin wa mukminat yang akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa ini akan mendapatkan ganjaran yang mana tidak ada bisa lipat-lipat ganda kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Masya Allah wa tabarakallah. Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang sangat luar biasa karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Lalu apa? Lalu ditinggalkannya syahwatnya itu tadi. Kenapa jadi mendapatkan pahala seperti ini puasa? Karena ditinggalkan olehnya itu syahwat makan. Kita ini mempunyai syahwat makan, kita tinggalkan syahwat makan kita. Kita tidak ingin makan, menahan daripada lapar, menahan daripada sifat buruk, menahan daripada kalam-kalam kita, perkataan-perkataan kita yang mungkin menyakiti hati orang lain, atau perkataan kasar kita. Maka kita akan melawan, meninggalkan daripada syahwat makan kita, meninggalkan daripada syahwat hawa nafsu kita. Makan dan minum semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita menahan syahwat tadi, karena kita menahan makan dan minum tadi, maka Allah lah yang akan membalas, Allah lah yang akan memberikan ganjaran kepada kita karena nilai puasa yang akan kita laksanakan tersebut. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang berpuasa, siapa-siapa yang berpuasa tadi, dia yang berpuasa mempunyai dua kelebihan. Kita perhatikan di sini ada dua kelebihan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, apa itu kebahagiaannya? Kebahagiaan ketika berbuka puasa. Dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya di akhirat nanti. Masya Allah. Jadi orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Walaupun di dalam kitab-kitab yang lain, dalam riwayat-riwayat disebutkan banyak keistimewaan-keistimewaan orang yang berpuasa. Apalagi di puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah sehingga puasa kita ini adalah sebenar-benar puasa dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapat dua kebahagiaan tersebut. Kita mendapat yang paling ditunggu, yang paling dinantikan oleh kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bukan hanya sekedar untuk kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, tetapi adalah poin yang nomor dua. Apa itu poin yang nomor dua? Yang nomor dua adalah poin ketika kebahagiaan akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya, sehingga apa-apa yang kita jalani mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebahagiaan, dua kebahagiaan yang perlu kita garis bawahi. Dan selanjutnya, dan bau, artinya orang yang berpuasa, bau yang tidak sedap yang keluar dari mulutnya. Artinya kalau manusia menilai apabila orang berpuasa itu aroma yang dikeluarkan dari mulutnya itu pasti bau yang tidak sedap. Wah, gak enak nih, orang yang puasa aroma mulutnya apa sih, gimana gitu. Tidak akan sedap daripada mulutnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, bau yang tidak sedap daripada orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih harum daripada minyak kasturi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi lebih harum daripada minyak kasturi ini, Masya Allah. Ini di sisi Allah. Kita hidup zaman sekarang banyak tantangan-tantangan, banyak rintangan, banyak bala musibah. Bagaimana kita bisa menghadapi semua itu? Semua itu hanya adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan kebenarannya, dan dialah yang maha memberikan petunjuk. Alhamdulillah subhanahu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
yang singkat ini, al-afu. Ulun saya pribadi memohon maaf apabila ada terletak sedikit kesalahan. Sungguhnya itu dari hawa nafsu kita, dan apabila ada kebaikan di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat karunia kepada kita, taufik serta hidayah, sehingga menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.